Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang materi al-musyarakah. Video kali ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah tentang syarah hadis ekonomi. Baiklah, di sini saya perkenalkan terlebih dulu. Nama Firdaningsih dengan NIM 1916010046. Saya salah satu mahasiswi jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Nah, di video kali ini semoga teman-teman semua bisa mengambil manfaat yang telah disampaikan oleh saya. Nah, baiklah, di sini saya akan membahas tentang materi al-musyarakah. Nah, sebelum kita membahas tentang materi ini, yaitu di sini saya dari kelompok 5 akan membahas materinya yang dibimbing oleh Ustadz Dedi Afdal LC LUD. Nah, selanjutnya sebelum kita membahas materi ini, langkah baiknya kita poin-poinkan terlebih dulu apa sih kita yang harus kita bahas pada materi ini. Yang pertama yaitu tentang pengertian al-musyarakah. Yang kedua yaitu membahas tentang landasan hukum al-musyarakah. Yang ketiga yaitu tentang rukun musyarakah. Yang keempat yaitu tentang syarat-syarat musyarakah. Yang kelima yaitu tentang macam-macam musyarakah. Yang keenam yaitu tentang aplikasi musyarakah dalam fikih dan dalam perbankan Islam dalam fikih. Nah, untuk materi yang terakhir yaitu tentang manfaat al-musyarakah. Nah, langsung saja kita pada materi yang pertama yaitu tentang pengertian al-musyarakah. Secara bahasa, musyarakah berasal dari kata al-syirkah yang berarti al-khitilat, yaitu percampuran atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan, seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha. Secara etimologis, musyarakah adalah penggabungan, percampuran, atau serikat. Musyarakah berarti kerjasama kemitraan atau dalam bahasa Inggris yang disebut dengan partnership. Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal atau mitra musyarakah untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan. Nisbah di sini di dalam yang kita ketahui yaitu artinya pendapatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Nah, di sini kita akan membahas tentang landasan hukum al-musyarakah. Landasan hukum ini terbagi pula menjadi beberapa poin. Yang pertama yaitu kita jelaskan, yang pertama Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an surah Shad ayat 24 Allah telah menjelaskan di dalamnya, yaitu mari kita bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala laqad zalamaka bisu'ali najatika ila ni'aji wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'dukum ala ba'din illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa qalilum ma hum wa dhanna Daudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab, yang artinya dia Daud berkata,
Sungguh dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk atau ditambahkan kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. Dan Daud menduga bahwa kami mengujinya, maka dia memohon ampun kepada Tuhannya, lalu menyukur, sujud dan bertobat. Pada materi yang kedua yaitu tentang hadis. Di sini di dalam hadis riwayat Abu Dawud telah dijelaskan al-musyarakah. Nah, di sini kita bisa baca sendiri hadisnya. Yaitu kita langsung saja baca inti hadis Abu Dawud ini yang berbunyi yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qala innallaha yaqulu ana salishu syarikaini ma lam yakun akhaduhu ma sahibahu fa idza khanahu arajtu min bainihima, yang artinya yaitu telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman al-Mishisi telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az-Zibrikon dari Abu Khayyan At-Taimi dari ayahnya dari Abu Hurairah, dan ia merofakkannya. Dan ia berkata, sesungguhnya Allah berfirman, aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah satu seorang di antara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah melihatnya, maka aku keluar dari keduanya. Nah, di sini, yang landasan hukum yang ketiga dan keempat yaitu tentang takrir Nabi dan ijma. Di sini yaitu kita ketahui dulu apa sih itu takrir Nabi. Takrir Nabi adalah ketetapan Nabi atas sesuatu yang telah dilakukan oleh orang lain dan merupakan salah satu metodologi yang bisa digunakan untuk menetapkan sebuah hukum. Setelah Rasulullah SAW diutus menjadi Nabi, masyarakat telah mempraktikkan kontrak musyarakah. Kemudian Rasulullah SAW menetapkan akad musyarakah yang sah digunakan oleh masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu ijma. Ijma menurut ulama Muslim sepakat dan keabsahan kontrak musyarakah secara global, walaupun terdapat perbedaan pendapat di antara mereka atas beberapa jenis musyarakah, sehingga kontrak ini mendapat pengakuan dan legalitas syariah. Nah, selanjutnya yaitu kita bahas tentang syarat musyarakah. Di sini syarat musyarakah ini terbagi menjadi beberapa pula. Yang pertama, tidak ada bentuk khusus kontrak berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal atau tertulis. Kontrak dicatat dalam tulisan dan disaksikan oleh kedua belah pihak. Nah, untuk syarat yang kedua yaitu mitra harus berkompeten dalam memberikan atau memberikan kekuasaan kepada perwalian masing-masing mitra tersebut. Yang materi selanjutnya yaitu yang poin ketiga tentang syarat masyarakat ini, yaitu modal harus secara tunai, yaitu berupa emas, perak yang nilainya sama, dapat terdiri dari aset perdagangan, hak yang tidak terlihat seperti misalnya lisensi atau hak paten dan sebagainya. Yang di sini maksudnya itu modal di sini tuh harus terlihat secara kasat mata oleh kedua belah pihak. Yang syarat yang keempat yaitu tentang partisipasi para mitra dalam pekerjaan adalah sebuah hukum dasar dan tidak diperbolehkan bagi salah satu dari mereka untuk mencantumkan tidak ikut sertanya mitra yang lain. Namun, porsi melaksanakan pekerjaan tidak perlu harus sama. Kemudian, dengan bagian yang keuntungan yang diterima. Nah, langsung saja kita rukun musyarakah. Nah, di sini pada rukun musyarakah
terbagi beberapa rukun yang harus kita penuhi dalam melaksanakan akad al-musyarakah ini. Yang pertama yaitu adanya ijab dan kabul atau sigat. Dalam adanya adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang saling bertransaksi. Yang rukun yang kedua yaitu kedua belah pihak yang berakad atau aqidani dan memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta yang akan dilaksanakan nantinya. Selanjutnya rukun yang ketiga yaitu objek akad atau mahal yang digunakan, juga maqud alaihi yang mencukupkan modal atau pekerjaannya. Nah, yang selanjutnya yaitu tentu tentang nisbah bagi hasil. Nisbah bagi hasil ini yang sering kita dengar itu pendapatan bagi hasilnya itu dibagi dengan secara kesepakatan antara kedua belah pihak. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang macam-macam musyarakah. Macam-macam musyarakah ini secara garis besar syirkah terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu syirkah al-amlak. Syirkah al-amlak ini adalah suatu syirkah di mana dua orang atau lebih bersama-sama memiliki suatu barang tanpa melakukan akad syirkah. Contohnya, dua orang diberi hibah sebuah rumah. Dalam contoh ini, rumah tersebut dimiliki oleh dua orang melalui hibah tanpa akad syirkah antara dua orang yang diberi hibah tersebut. Dalam syirkah al-amlak terbagi pula menjadi dua bentuk bagian. Yang pertama yaitu syirkah ikhtiyariyah, yaitu suatu bentuk kepemilikan bersama yang timbul karena perbuatan orang-orang yang bersyirikat. Yang kedua yaitu tentang syirkah al-jabr, yang berkumpulnya dua orang atau lebih di dalam pemilikan suatu benda secara terpaksa. Macam-macam masyarakat yang kedua yaitu syirkah al-uqud. Syirkah al-uqud ini dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya karena pada para pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian atau investasi bersama dan berbagi untuk dan risiko. Syirkah ini terbagi pula menjadi syirkah al-uqud ini terbagi pula menjadi 5 jenis. Yang pertama yaitu syirkah al-muwadah. Yang kedua yaitu syirkah inan. Yang ketiga syirkah al-amal. Yang keempat yaitu syirkah al-wujub. Yang kelima yaitu syirkah al-mudarabah. Nah, selanjutnya kita materi yang selanjutnya yaitu tentang aplikasi musyarakah dalam fikih dan dalam perbankan Islam dalam fikih. Di sini di dalam aplikasi ini yaitu konsep musyarakah digunakan dalam arti luas. Abdul Said 1996 menyebut beberapa hal penting yang terkait dalam aplikasi musyarakah. Fokusnya pada al-musyarakah al-syirkah al-inan, yaitu yang pertama yaitu tentang modal. Modal musyarakah harus ditentukan dengan jelas, real dan bukan merupakan hutang porsi modal, tidak harus dalam jumlah yang sama. Yang kedua yaitu manajemennya. Fikih memberikan kebebasan kepada partner untuk mengelola kerjasama sesuai dengan kontrak musyarakah. Setiap partner dapat mengadakan bisnis dengan berbagai jalan yang mendukung realisasinya tujuan kontrak untuk mencapai keuntungan atau profit yang tetapi tidak menyimpang dari tujuan kontrak yang telah disepakati. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu tentang jangka waktu. Asal berlaku kontrak musyarakah dapat dilakukan dalam jangka waktu pendek guna mencapai tujuan yang telah disepakati. Yang keempat yaitu tentang jaminan. Dari ketentuan ini setiap partner tidak dapat meminta jaminan kepada partner yang lainnya. Menurut syarat Syi'i, adanya persyaratan dalam kontrak yang menghendaki jaminan garansi yang menjadikan kontrak tersebut batal. Nah, ayo kita lanjut kepada materi selanjutnya yaitu tentang manfaat musyarakah. Nah, manfaat musyarakah ini sangat banyak sekali, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu
bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan nasabah meningkat. Yang kedua, bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami negatif spread. Yang ketiga, pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah. Manfaat yang terakhir yaitu bank akan lebih selektif dan hati-hati atau prudent mencari suatu hal yang benar atau benar halal, aman, dan menguntungkan. Karena hal ini keuntungan yang real dan benar-benar terjadi, itulah yang akan dibagikan. Yang kelima yaitu tentang prinsip bagi hasil dalam mudharabah atau al-musyarakah. Ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di aman. Bank akan menagih penerima pembiayaan nasabah atau jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadinya krisis ekonomi. Nah, terima kasih. Semoga ini bermanfaat. Materi ini kepada kelompok kami dan kepada kelompok lainnya. Dan di sini saya minta maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kata dan pembacaan saya yang belum pasti. Saya minta kritik selain itu dari saya sendiri dan lagi dan semoga COVID-19 bisa menang dari muka bumi.